Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan boleh pimpin kami, agar kami mengerti apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tema besar kita untuk 1 tahun ini, pelajaran kita punya tema besar yaitu iman. Dan kita sudah tiba pada pelajaran yang keempat, yang berjudul Dampak dari Hidup Beriman dan Pengharapan. Ya. Dampak dari hidup beriman dan pengharapan. Kita punya 4 ayat inti, ya. Yang pertama Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Yang kedua Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Yang ketiga 1 Petrus 1 ayat 21. Dan yang terakhir adalah Yeremia 17 ayat 7. Oke. Sekarang saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi. Ya, kehidupan kita ini seumpama seperti sebuah perahu, ya, sebuah perahu di tengah danau. Ketika kita mau menjalaninya, maka kita membutuhkan dayung. Ya. Tanpa dayung, maka perahu itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya, mau pakai apa? Pakai tangan, ya, agak susah, ya, berat, ya. Dan cenderung tidak menghasilkan apa-apa, tetapi membutuhkan dayung. Ya. Dayung itu adalah iman dan pengharapan. Dengan iman dan pengharapan, kehidupan akan berjalan jelas kemana arahnya. Ya, kita bisa arahkan ke kanan, ya, kita bisa arahkan ke kiri, ya, tergantung kemana iman itu kita gunakan. Tapi tanpa iman dan pengharapan, maka kehidupan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oke, ada sebuah ilustrasi lagi. Ya. Seorang pria yang bernama Moore. Ya. Dia adalah seorang pria yang masuk penjara karena dia melakukan kekerasan atau melukai seseorang pria yang kedapatan mengambil istrinya. Nah, jadi dia pukul, lalu dia akhirnya masuk penjara. Ketika dia masuk penjara, ya, dia alami masa hukuman dan kemudian dia keluar. Ketika dia keluar mencari istrinya, ternyata istrinya sudah menikah dengan pria itu. Nah, jadi dia coba menjalani kehidupan yang baru. Tapi ketika dia menjalani kehidupan yang baru, dia malah dapati bahwa kalau orang bekas masuk penjara akan susah dapat pekerjaan. Dan orang-orang malah ungkit-ungkit masa lalunya. Oh, itu orang yang habis masuk penjara. Jadi dia merasa bahwa kehidupannya percuma saya mau melakukan sesuatu yang baru, membuka lembaran baru dalam kehidupan ini. Akhirnya suatu hari dia putuskan untuk merampok sebuah rumah. Nah, jadi dia ambil keputusan, dia rampok sebuah rumah, dia masuk ke rumah itu, kebetulan sepi, ya. Ketika dia sudah congkel masuk, ada suara dari anak kecil, ya. Anak kecil katakan seperti ini, siapa itu? Wah, kaget ya. Moore kaget, niat untuk merampok jadi gugup, takut. Lalu dia katakan, oh saya temannya papamu, tadi papamu titip kunci. Oh, temannya papa, silakan masuk paman, kata anak kecil itu. Ya, nama anak kecil ini Kai. Ya. Dia katakan papanya sedang pergi, jadi silakan masuk, boleh nggak temenin aku, kata si Kai. Jadi ditemanilah. Ya, ketika ditemani, Kai tunjukkan bahwa dia rasa senang. Wah, terima kasih banyak paman. Paman adalah orang yang baik karena mau temani saya kesepian. Oh, ternyata anak kecil ini adalah anak kecil yang buta. Tetapi dalam kebutaannya, dia bisa main piano. Wah, kaget Moore, ya. Pria ini kaget karena anak ini, Kai, bisa bermain piano. Bukan hanya itu saja, dia coba-coba untuk melukis. Ya, dia melukis karena dia buta, tidak bisa melihat, maka dia menggambar sesuai dengan imajinasinya. Dia gambar, ketika dia gambar,
Dia tujuannya mau menggambar matahari, ya. Tetapi dia tidak pernah lihat matahari. Maka dia tanya, apakah bentuk matahari seperti ini, Paman? Ya. Mur coba jelaskan dengan baik. Dia bilang, matahari itu bentuknya bulat, bersinar, dan berwarna kuning, keemasan. Dan dia hangat. Lalu ditanya oleh Kai, kuning itu apa ya, Paman? Waduh, tersentuh hatinya. Karena dia baru sadar, tidak mungkin orang yang buta bisa tahu warna-warna. Oh, dia bilang begini, oke lah, coba kita keluar. Kuning itu adalah warna yang hangat, warna yang memancarkan kemurnian. Ya, coba ya, dalam kebutaannya dia coba rasakan matahari. Wah, iya benar, Paman. Aku bisa mengerti bagaimana bentuk matahari. Dan aku rasa senyuman Paman juga seperti hangatnya matahari. Makin tersentuh hatinya, dan ya dia masih bermain dengan anak itu. Lalu dia sadar bahwa tujuan utamanya adalah merampok. Tapi karena anak ini, maka tujuannya berubah. Karena dia merasa bahwa ada secercah harapan dari seorang anak kecil yang dalam keadaan yang buta, tapi dia punya pengharapan untuk hidup. Bahkan bisa bermain piano. Menjadi orang yang ramah. Tidak curiga kepada Mur. Lalu akhirnya dia paksa meninggalkan anak kecil itu, Kai. Dia tulis surat. Dia bilang sama orang tua dari Kai, ya. Dia bilang bahwa mohon maaf Bapak dan Ibu karena saya sudah mencongkel pintu Anda. Tetapi karena anak Anda yang sangat baik, maka saya berubah pikiran yang tadinya merampok menjadi tidak. Lalu Kai melanjutkan kehidupannya, dan Mur ketika dia sudah menulis surat itu, dia putuskan untuk melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik. Setelah itu dia putuskan untuk menjadi seorang dokter. Dia kuliah, ya, dia selesaikan kuliahnya dengan baik, dan dia tamat menjadi seorang dokter. Lalu dia menjadi dokter mata, spesialis mata, dan kemudian mengoperasi mata Kai. Nah, di sini kita melihat bahwa pengharapan itu seharusnya bisa dimiliki oleh siapapun. Iman itu harusnya bisa dimiliki oleh siapapun. Bahkan bagaimanapun keadaan kita, seterpuruk apapun kita, ya, Mur masih mempunyai anggota tubuh yang lengkap. Tetapi dia menjadi orang yang memilih jalan yang salah. Tetapi Kai punya keterbatasan fisik. Seharusnya kalau dibandingkan, maka lebih susah kehidupan dari Kai. Tetapi dia tetap menjadi anak yang ceria, anak yang baik, yang menjadi terang buat orang lain, termasuk menjadi terang buat Mur. Nah, sekarang kita, ya, memilih untuk hidup berpengharapan dan beriman itu adalah sebuah pilihan. Dan kita harus buka pintu hati kita untuk mempunyai pengharapan dan iman dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya mewujudkan iman dan pengharapan itu? Coba kita lihat ayat inti kita dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Saya baca ya. Kita sama-sama baca. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seseorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di sini kita melihat bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Ketika kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Yesus, maka kita harus sertai dengan perbuatan. Karena bukan iman yang menyelamatkan kita, tetapi Yesus. Dan Yesus ingin lihat bukti dari iman kita itu. Apa buktinya? Dengan perbuatan kita. Nah, coba kita lihat lagi 1 Petrus 1 ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah,
yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ya. Jadi iman itu berasal dari Tuhan. Ya. Sehingga apabila kita mau memiliki iman yang teguh, yang kuat, maka kita harus memintanya kepada Tuhan. Bagaimana cara memintanya? Dengan membaca Alkitab, belajar Alkitab, dengan berdoa kepada Tuhan, lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Itulah yang membuat kita menjadi seseorang yang memiliki iman yang teguh. Nah, berdasarkan Perjanjian Lama, iman adalah berpegang teguh. Ya, iman berarti berpegang teguh. Lalu menurut Niftrick dan Bolan, mereka katakan bahwa beriman berarti mengenal dan mengetahui tentang Yesus yang telah membebaskan manusia dari dosa. Dan beriman juga berarti mengakui kekuasaan Tuhan dan firman-Nya. Ya. Itulah iman. Ya. Di samping kita sudah belajar Ibrani 11 ayat 1 ya. Kita juga melihat bahwa iman itu selalu berkaitan dengan percaya. Ya. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan, maka itulah membuktikan imannya. Dan iman harus disertai dengan perbuatan. Dan untuk mencapainya, untuk menggapainya, mendapatkannya, maka kita harus berhubungan dengan Tuhan melalui membaca Alkitab. Karena dari Tuhanlah iman itu berasal. Nah, dalam Alkitab ada sebuah kisah yang dialami oleh Daniel. Ya. Dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Ya. Daniel 3 ayat 16 sampai 18 saya baca. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan, cerita ini dimulai dari di mana Nebukadnezar bermimpi tentang sebuah patung yang sudah diterjemahkan oleh Daniel. Tetapi dia anggap bahwa patung itu harus didirikan dan semuanya harus terdiri dari emas untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang hebat. Lalu dia panggil semua pemimpin-pemimpin untuk membuktikan kesetiaannya kepada dia untuk menyembah patung itu. Jadi ketika sangkakala dibunyikan, maka semua orang yang ada di situ harus menyembah kepada patung. Termasuklah dipanggil Sadrak, Mesak dan Abednego, atau Hananya, Misael dan Azaria. Mereka ketika disuruh menyembah patung sebenarnya bukanlah hal yang sulit, karena cuman tunduk, ya. Bahkan bisa pura-pura mungkin barangnya jatuh, ya pulpen jatuh lalu nunduk, kan tidak ketahuan. Atau mungkin ya hanya turunkan kepala saja, ya sebenarnya tidak ada sulit bagi orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman. Tetapi bagi mereka yang beriman, tentu saja itu adalah hal yang sangat sulit. Karena itu sama saja menduakan Tuhan. Mereka punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang harus disembah, bukanlah patung. Ya. Dan apabila mereka menyembah patung, maka mereka akan melanggar hukum yang kedua. Ya. Dan oleh karena itu mereka pilih untuk tidak menyembah patung. Ketika dipilih untuk tidak menyembah patung, maka akhirnya mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi disinilah dampak dari hidup beriman dan pengharapan. Ketika mereka dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, mereka tidak terbakar, mereka tidak hangus, malah diselamatkan oleh Tuhan. Datanglah Tuhan menyelamatkan mereka sehingga mereka tidak mati. Malah yang mati adalah algojo-algojo yang memasukkan mereka ke dalam dapur api sehingga mereka hidup. Inilah bukti dampak dari kehidupan yang beriman. Ya, catatlah itu, ya. Oke, sebagai yang terakhir adalah Yeremia 17 ayat yang ke-7, ya. Kita coba lihat
Yeremia 17 ayat yang ke-7, saya akan baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Setiap orang yang memiliki pengharapan, memiliki iman kepada Tuhan, maka kehidupannya akan diberkati. Sama seperti dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, mereka beriman kepada Tuhan, maka mereka mempunyai kehidupan yang kekal. Ya, bahkan di ayat yang tadi sudah kita baca, Daniel 3 tadi katakan bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak ditolong, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku yang tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, artinya ada harapan, ada kemungkinan bahwa mereka tidak diselamatkan oleh Tuhan. Ada kemungkinan bahwa mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tetap beriman kepada Tuhan. Mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ya, sama seperti yang dialami oleh Stefanus. Dia sangat percaya kepada Yesus. Tapi ketika dia dilempar batu, dia mati. Ya, itu membuktikan bahwa bukan harus mendapatkan yang baik saja, maka kita harus beriman kepada Tuhan. Tetapi selalu mengandalkan Tuhan, selalu berpengharapan kepada Tuhan, selalu beriman kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan orang yang selalu mengandalkan Tuhan akan mendapatkan berkat. Berkat tidak harus secara kekayaan. Ya. Lebih berkat yang paling utama adalah Yesus Kristus yang sudah mati menebus kita dari dosa kita. Berkat yang paling utama adalah keselamatan yang kekal, yang Tuhan sudah janjikan ketika nanti dia datang yang kedua kali. Oleh karena itu, kita saat ini sudah melihat bahwa dampak dari hidup beriman dan pengharapan, kita harus lakukan iman itu dengan perbuatan. Dan dampaknya adalah mendapatkan berkat. Yang paling penting adalah berkat keselamatan. Baik, kalian harus catat semua hal-hal penting dari pelajaran kita hari ini. Lalu kalian foto, ya. Lalu kalian kirimlah ke Google Classroom sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pelajaran dan kalian mengerti apa yang kalian dengarkan. Nah, apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya kepada saya melalui personal chat, ya, WhatsApp, atau mungkin tulis di kolom komentar dalam Google Classroom. Saya usahakan semaksimal mungkin untuk menjawab. Ya, jangan ragu untuk bertanya apabila kalian belum tahu jawabannya. Ya, kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga kami sampai pada saat ini. Bapa, kami sudah belajar bahwa kami harus menjadi orang-orang yang beriman dan berpengharapan. Karena dampaknya adalah mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tidak harus mendapatkan uang atau mungkin kebahagiaan di dunia ini. Tetapi yang terpenting adalah diselamatkan oleh Yesus masuk ke dalam kerajaan surga. Bantu kami mengerti dan bantu kami melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.